meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Di sini Ibu mau Alfredo yang memimpin kita dalam doa. Oke, baik, terima kasih untuk Alfredo yang sudah memimpin kita dalam doa. Di sini Ibu mau mengecek kehadiran dari kelas kalian. Marisa, Alfredo, Veronica Katon Kuabib, oke. Maria Trisilda Salu, oke. Banjelina, oke. Tony, tidak hadir, oke, baik. Terima kasih yang sudah hadir pada pelajaran kita hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman atau teman-teman dari kalian yang tidak hadir pada hari ini. Nah, oke, baik, Ibu sudah mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Di sini, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu mau bertanya. Siapa di sini yang pernah tangannya itu tersayat pisau atau jatuh motor, kakinya tertusuk duri? Nah, ketika kalian merasakan hal itu, kalian melihat cairan apa yang keluar dari sayatan pisau tersebut? Dari kalian jatuh motor itu cairan apa yang keluar? Oke, baik. Oke, terima kasih Risa. Itu cairan yang keluar itu berupa darah. Nah, berkaitan dengan yang Ibu tanya tadi, itu berkaitan dengan materi kita pada hari ini, di mana materi kita itu tentang sistem terdiri darah sistem peredaran darah. Oke, di sini sebelum masuk pada materi kita itu tentang sistem peredaran darah, Ibu mau bertanya, apa menurut kalian darah itu apa? Oke, baik. Nah, darah itu cairan yang ada dalam tubuh kita pada makhluk hidup, lebih khususnya itu pada hewan dan juga manusia. Itu berfungsi sebagai menyangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, menyangkut sari-sari makanan, menyangkut sisa-sisa metabolisme, menyangkut hormon, membunuh kuman penyakit, berperan dalam pembekuan darah dan juga menjaga keseimbangan suhu tubuh. Oke, baik, kita lihat yang pertama tentang komponen darah. Komponen darah. Nah, komponen darah, di dalam komponen darah itu terdiri dari yang pertama itu plasma, komponen darah itu terdiri dari plasma darah, di mana plasma darah itu dia terdiri dari 90% air, 8% protein dan 0,9% mineral, oksigen, enzim, dan sisanya itu bahan organik. Nah, pada plasma darah itu dia terdapat beberapa komponen, yaitu seperti albinum. Albinum itu dia itu memelihara tekanan osmotik darah. Glubomin itu dia membentuk zat antibodi, dan juga fibrinogen itu pembekuan darah. Nah, kita lihat yang kedua, yaitu siapa yang tahu ada komponen darah yang kedua? Ya, betul, Veronica, yang kedua itu adalah sel darah. Nah, yang kedua itu adalah sel darah. Di mana sel darah ini dia terbagi menjadi 3 macam, yaitu sel darah merah atau apa? Ya, Alfredo atau eritrosit. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit, dan juga keping darah.
darah itu terdapat 3 bagian, yaitu sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan juga keping darah atau trombosit. Nah, di mana sel darah merah itu dia berfungsi untuk mentransport oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kalau sel darah putih itu dia berfungsi untuk membunuh kuman penyakit. Dan yang ketiga itu keping darah atau trombosit. Itu dia berfungsi dalam pembekuan darah saat terjadinya luka. Oke, kita masuk pada mekanisme pembekuan darah. Kita masuk pada mekanisme pembekuan darah ya. Mekanisme pembekuan darah ini itu dia trombosit pecah, di mana trombosit pecah ini dia mengeluarkan yang namanya enzim trombokinase. Itu dia mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, di dalam enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin ya. Di dalam enzim trombokinase ini dia akan mengubah yang namanya protrombin menjadi trombin. Nah, di dalam enzim trombokinase ini dia akan mengubah protrombin menjadi trombin. Itu dia mengubah protrombin menjadi trombin. Nah, dalam trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Dengan bantuan ion kalsium dan juga vitamin K. Nah, jadi Ibu jelaskan ulang tentang mekanisme pembekuan darah itu. Trombosit pecah, dia mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, enzim trombokinase ini akan mengubah protrombin dengan bantuan ion kalsium dan juga vitamin K menjadi trombin. Nah, trombin di sini dia akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang halus. Nah, ketika dia sudah menjadi benang-benang halus itu lukanya akan tertutup. Alat-alat peredaran darah. Di sini mau bertanya, apa saja alat-alat peredaran darah pada manusia? Oke, baik. Alat-alat peredaran darah pada manusia yaitu yang pertama jantung. Yang kedua apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Nah, baik, di dalam jantung ini, jantung itu merupakan salah satu organ vital tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini dia terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya itu di belakang sisi tulang dada. Nah, di dalam jantung ini dia terdapat 4 ruang yang dibagi menjadi 2 bilik, dan 2 serambi. Nah, 2 bilik dan 2 serambi, di mana serambi kiri dan juga bilik kiri itu dia mengandung darah yang mengandung oksigen, dan juga serambi kanan dan bilik kanan itu dia mengandung darah yang mengandung karbon dioksida atau darah kotor. Nah, kita lihat yang kedua itu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu dia bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ jaringan tubuh. Nah, di dalam darah itu terdapat dua jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri dan juga pembuluh darah vena. Arteri dan vena. Nah, di mana pembuluh darah arteri itu dia pembuluh darah yang bertugas itu membawa darah yang kaya
oksigen dari jantung menuju ke jaringan tubuh. Dan pembuluh darah vena itu dia membawa darah dari seluruh tubuh kembali, atau dari paru-paru kembali ke jantung. Kita lihat yang terakhir yaitu darah. Nah, di sini darah ini dia berperan dalam pembawa nutrisi atau oksigen, hormon. Nah, darah di sini dia terbagi lagi menjadi 3. Itu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Oke, baik, kita lanjut itu pada mekanisme peredaran darah. Nah, sini ibu mau menggambar jantung. Jantung ini dia terbagi menjadi 4 ruang. Nah, di mana di sini adalah serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Nah, di mana jantung ini dia terdapat 4 ruang, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Nah, di sini ada paru-paru dan juga seluruh tubuh. Nah, di mana mekanisme peredaran darah? Di mana mekanisme peredaran darah itu, darah yang berada di bilik kiri akan dipompa ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru darah akan diteruskan ke serambi kiri. Akan diteruskan ke serambi kiri. Nah, di dalam serambi kiri ini darah akan turun ke bilik kiri. Nah, darah yang ada di bilik kiri ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, yaitu pembuluh darah aorta. Nah, darah yang ada di seluruh tubuh akan kembali ke jantung itu melalui serambi kanan. Nah, di mana darah yang dari seluruh tubuh yang kembali ke jantung ini dia mengandung CO2, sedangkan darah yang dari bilik kiri dikeluarkan ke jantung melalui paru-paru itu dia mengandung darah yang kaya akan O2. Nah, darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh itu menuju ke serambi kanan. Nah, dalam serambi kanan seluruh tubuh melalui CO2. Seluruh tubuh. Mekanisme peredaran darah juga itu terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, di mana peredaran darah besar? Di mana peredaran darah besar itu darah yang berada di bilik. Darah yang berada di bilik kiri itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Melalui darah yang ada di bilik kiri ini akan diedarkan ke seluruh tubuh itu melalui pembuluh darah, namanya pembuluh darah arteri. Nah, darah yang sudah berada darah yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh ini akan kembali ke jantung melalui serambi kanan. Nah, darah yang berada di seluruh tubuh ini akan diedarkan ke jantung melalui serambi kanan, itu melalui pembuluh darah vena. Nah, di sini ibu jelaskan ulang. Peredaran darah besar itu darah yang berada di bilik kiri akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Nah, darah yang sudah dialirkan ke seluruh tubuh ini akan kembali ke jantung melalui serambi kanan dengan bantuan pembuluh darah vena. Nah, yang kedua itu peredaran darah kecil. Nah, di mana peredaran
kecil ini, dia darah yang berada di bilik kanan. Darah yang berada di bilik kanan itu akan dipompa darah yang Oke, baik, di sini Ibu ulangi di sini peredaran darah kecil itu darah yang berada di bilik kanan itu dipompa dari jantung keluar menuju ke paru-paru. Menuju ke paru-paru itu melalui pembuluh darah arteri pulmonalis. Nah, darah yang sudah ada di paru-paru itu akan dialirkan menuju ke jantung melalui serambi kiri. Nah, di sini Ibu jelaskan ulang lagi, di mana peredaran darah kecil itu dia darah yang berada di bilik kanan itu akan dipompa ke jantung melalui paru-paru dengan bantuan pembuluh arteri pulmonalis, di mana darah yang sudah dari paru-paru itu akan kembali ke jantung melalui serambi kiri. Oke, baik, di sini Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Nah, kelompok kalian sudah terbagi. Di sini Ibu akan membagikan lagi lembaran pengamatan pada setiap kelompok. Di situ tugas kalian adalah amati gambar yang ada pada lembaran yang telah Ibu bagikan. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian, teman kelompok kalian mengenai pengamatan atau gambar yang sudah Ibu bagikan. Oke, baik, waktu diskusi kalian sudah selesai. Di sini Ibu akan meminta kalian perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya di depan. Nah, terima kasih kepada kalian semua yang sudah bersemangat dalam mempresentasikan diskusi kalian pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, materi kita pada hari ini yaitu sistem peredaran darah. Nah, di mana sistem peredaran darah itu terdapat komponen-komponen darah, yaitu ada plasma darah, ada sel darah, di mana sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Yang kedua itu mekanisme pembekuan darah, di mana itu trombosit pecah, itu dia mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase itu mengubah protrombin dengan bantuan kalsium dan juga vitamin K, mengubah trombin menjadi fibrinogen, di mana fibrinogen ini mengubah menjadi fibrin atau benang-benang halus, kemudian lukanya itu tertutup. Nah, yang berikut itu ada komponen yang berikut itu ada alat-alat peredaran darah, di mana ada jantung, ada pembuluh darah, dan juga ada darah. Nah, yang berikut itu adalah mekanisme peredaran darah, di mana yang tadi sudah Ibu jelaskan itu mekanisme peredaran darah itu di dalam jantung itu terdapat 4 ruang. Nah, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga bilik kiri, di mana bilik kanan dan bilik kiri ini dia mengandung darah yang mengandung oksigen, dan juga serambi kanan dan bilik kanan itu darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, oke, baik, di sini mekanisme peredaran darah itu adalah 2, itu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, oke, baik, sekian materi pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah pada manusia hari ini. Selamat siang.